Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Nah, ini pun monggo mantul. Alhamdulillah kami pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan rapat persiapan wisuda tahun akademik 2022-2023. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung menyerahkan jalannya rapat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 kepada Bapak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semuanya. Yang saya hormati Ketua Panitia Wisuda dan berikut tim yang sudah ada di kepanitiaan wisuda. Saya langsung saja ya, biar nanti jalannya rapat di persiapan panitia ini akan langsung dipimpin oleh Bu Nani nanti. Jadi ada beberapa hal yang harus menjadi catatan dalam persiapan wisuda ini. Kemarin sudah di Senat sudah didok bahwa jumlah mahasiswa yang calon wisudawan, ya saya calon wisudawan atau yang sudah didok di pimpinan sejumlah 600 orang. Jadi ada kenaikan dari tahun kemarin. Nah, ini perlu ada sedikit ekstra untuk penataan ruangan, karena kemarin kita lihat penataan ruangannya juga sudah melebihi batas, jadi nanti perlu dipersiapkan lagi. Nah, yang sudah final terkait orator atau orasi ilmiah ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Perpusnas, Bapak Sendoni Bana. Itu jadi nanti tolong Perpusnas ini kan sudah fit terkait ada tambahan orator itu masih dinegosiasikan, nggak tahu apakah fit atau belum, tapi yang jelas bahwa orator ilmiah yang sudah fit adalah kepala perpustakaan. Kemarin saya minta kepada kepala perpustakaan dan tim di perpustakaan untuk mempersiapkan sarana prasarananya 3 hari atau 4 hari sebelum hari H. Takutnya pimpinan kepala perpustakaan membawa rombongan tim untuk langsung mengadakan survei di Perpusnas, karena kita di perpustakaan sudah mengajukan bantuan ke Perpusnas. Takutnya disiapkan saja, karena pasti ingin tahu. Nanti kalau ingin tahu kan tim, takutnya kepala Perpusnasnya orator, tim surveinya nanti diskusi dengan kepala Perpusnas, kepala perpustakaan itu. Nanti dipersiapkan Pak Fakan di Sawari, dan disampaikan ke Pak Saiful juga. Jadi nanti biar sama-sama prepare. Terus selanjutnya adalah undangan Bu Nani, ya, jangan sampai telat. Bu Nani dikonfirmasi semuanya undangannya, apalagi kemarin sudah ada di tim saya kemarin ada sedikit notif dari Bu Dia terkait undangannya, itu apa sudah tersampaikan apa belum, karena mereka merasa belum menerima. Nanti Pak Teguh biasanya yang mengawal itu undangan ada 2 topik kemarin saya Pak. Oh iya, nanti dipastikan Pak. Budianya kan sudah ada juga. Nanti saya punya WA-nya Budia sama WA-nya asistennya, udah dua-duanya nanti. Sekretarisnya Budia akrab dengan Pak Suhan. Oh iya, Pak Suhan ya. Sekretaris Pak ya. Terima kasih Pak. Sudah, nggak usah komen Pak. Ya. Terus ini selanjutnya nanti biar dikondisikan, saya nggak tahu apakah terkait pengajuan anggaran dari semua divisi sudah fit atau belum. Kalau belum, ini yang pusing nanti Pak Mif pastinya. Acuannya jangan salah pakai kemarin. Yang jelas konsumsi sama salah toga sebagainya itu pasti nambah Pak Mif, gitu aja. Itu. Nah, nanti tolong difinalisasi juga Bu Nani terkait pengajuan anggaran dari semua divisi. Apakah sudah clear atau belum? Kalau belum clear, ditarget berapa hari biar cepat selesai.
ya nanti terus terang biar tidak membingungkan pada bagian keuangan dan sarana prasarana. Nah itu. Terus selanjutnya tadi itu ada usulan. Sebetulnya ini usulan sudah disampaikan sama Pak Amin ke Pak Wakil Rektor 3. Alhamdulillah saya baru dengar, jadi akhirnya diskusi lagi sedikit ya. Jadi intinya bahwa ada kegiatan satu yang diusulkan bahwa kegiatan itu khusus nanti dalam wisudawan dengan Romo Yai itu. Nah, teknisnya nanti silakan didiskusikan. Yang jelas ini sudah disampaikan ke Pak Uda jauh-jauh hari. Nah, harapannya nanti di wisuda Romo Yai itu tidak terlalu banyak, bisa mengefisiensi waktu, karena juga kita tahu beliaunya kan faktor usia juga yang menjadikan pertimbangan. Jadi harapannya di wisuda itu Romo Yai sudah nggak berjabat tangan gitu nih Pak Amin ya, nggak berjabat tangan. Jadi jabat tangan itu akan dituntaskan di Sinatmas atau bagaimana, nanti ada penyampaian dari Pak Amin, nanti biar sama-sama clear dan sama-sama tahu. Nanti kalau ada memang usulan atau saran nanti disampaikan. Saya mungkin terkait undang-undangan harus diperhatikan juga Bu, terkait kemitraan dari dunia usaha, dunia industri, tetap harus kita kasih undangan sebagai bentuk perhatian kita juga. Jadi mereka tidak dipakai pada saat praktisi mengajar saja. Nah itu banyak hal catatan yang harus saya sampaikan, dan ini juga harus betul kalau bisa difinalisasi kalau bisa ya. Nah biar segera dieksekusi, dan saya bisa membuka acara ini selanjutnya untuk pendampingan. Mungkin tidak minggu ini karena saya jam 1 ada acara di Kampung Pais wilayah 4. Jadi saya berbagi tugas saja lah. Yang penting saya sudah membuka dan menyampaikan apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Jadi nanti terkait jasnya, monggo ini terkait usulan-usulan itu apakah disepakati atau tidak. Kalau disepakati teknisnya bagaimana, hal-hal yang perlu disepakati nanti bisa disepakati hari ini, yang bisa, yang belum nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Adani. Untuk selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Ketua Panitia yaitu Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 beserta seluruh panitia wisuda tahun akademik 2022-2023. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ini tadi sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Denny, bahwasanya di wisuda tanggal 14 Oktober yang akan mendatang itu sejumlah 600 mahasiswa juga gitu ya, sehingga akan banyak memakan waktu, dan ini bagaimana nanti setiap divisi bisa mempresentasikan atau dari divisi masing-masing. Yang pertama mungkin dari acara, karena jalannya wisuda itu urgennya ada di acara. Nah ini ada beberapa usulan, mungkin nanti Bapak Ibu yang di sini juga bisa menanggapi terkait usulan-usulan dari divisi-divisi yang ada, ya. Dari acara, dari humas, dari perlengkapan, dari dokumentasi, ya. Karena itu semuanya saling keterkaitan, ya. Untuk
Untuk yang pertama, monggo di sini ada divisi acara, ada Pak Amin, ada Bu Nur, ada Bu Natania, Pak Zen nggak ada, Pak Sulhan. Untuk acara ada 4 orang yang hadir, monggo untuk bisa menyampaikan konsep acara di wisuda kita tahun ini. Monggo sinten Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Bu Natania. Oh, nggih, monggo Pak. Terima kasih Pak Denny. Sudah siapa operasi? Konsumsi ya Pak. Sudah siapa operasi? Mengasih pembekalan gaya itu apa? Sing acara siapa? Acara ada Bu Nur, ada Pak Sulhan, ada Bu Natania, dan ada Subhan apa Pak Sulhan? Subekan. Oh, Galek. namanya Lah iku acara futsal kok Ibu. ada Subhan. Lek futsal gak apa-apa main nobar. Berarti ada 3 orang di sini. Monggo yang mewakili Pak Amin. Bu Nur keluar. Engko gak ro padha acara. Nah, ya acara tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia yang telah hadir, untuk mengawali yang katanya Pak Dewi tadi tentang ide Silarnas yang teman-teman dikumpulkan dalam ajang keakraban dan juga The Last Day, kalau istilahnya anak SMK dan anak SMA, itu dalam rangka acara khusus dengan Mbak Yai Soleh dan teman-temannya sendiri. Jadi intinya acara itu kalau memang Mbak Yai hadir dan rawuh, dan ini juga sudah dipastikan Mbak Yai hadir memberikan pembekalan, karena biasanya saat wisuda Mbak Yai sedikit, tapi saat itu hanya acara Mbak Yai. Kalau konser itu istilahnya hiburan saja, ditentukan oleh lulusan-lulusan yang sekarang, dan pembiayaan itu dibiayai oleh mereka sendiri. Kita tinggal menempatkan, mewajibkan teman-teman yang 600 wisuda itu untuk bisa diberikan bekal oleh Mbak Yai. Yang lain ya santai-santai saja, karena sistem pendanaannya kan mereka sudah berjalan sampai hari ini. Makanya saat acara itu memang ada acara salaman dengan Mbak Yai untuk alumni. Ada 2 rangkaian acaranya. Yang pertama, seluruh alumni dan bakal alumni yang mau diwisuda itu dikumpulkan di aula untuk diberikan bekal dan ijazah secara langsung. Kalau Mbak Yai kerso tanya jawab dengan Mbak Yai boleh, karena itu ajang keakraban atau The Last Day istilahnya kalau teman-teman SMK. Jadi kalau memang itu mau dimanfaatkan untuk ajang keakraban bagi seluruhnya wisudawan dan guru-guru dan lain-lain, monggo, karena itu memang ajang keakraban dan The Last Day. Intinya itu, yang tidak tahu nanti sebenarnya itu ide sudah lama dan sudah digodok oleh kepanitiaan di BEM dan sudah berjalan, dan Mbak Yai sudah siap. Acara akan dimulai 7:30 sampai Mbak Yai sak legoi Mbak Yai wis pokoknya. Mbak Yai selesai, konser itu hanya hiburan setelah Mbak Yai. Maksudnya ini wis kayak santai-santai kayak hiburan. Dan situasi konser sedang libur, maka seluruh akses masuk akan ditutup kecuali yang ditentukan oleh panitia bisa masuk, karena memang saat liburan pesantren. Jadi itu saja untuk yang terkait acara mulai awal sampai akhir di pra. Saya kira untuk acara seperti biasa formalitas, cuman katanya Pak Bu Ketua itu ada pidato dari mahasiswa. Itu saja tambahannya, tapi yang saya kira wisuda itu harus gembira dan viral, minimal buat promosi gratis bagi kampus. Nah, targetnya berarti tim media akan membuat bagaimana seviral mungkin.
Kita akan kerjasama dengan influencer kalau dibutuhkan karena itu tidak mahal. Kerjasama dengan influencer untuk memviralkan wisuda tahun ini. Kalau teknisnya biasanya viral itu ada beberapa hal. Kalau enggak pembacaan mutu oleh rektor yang biasanya viral ini, pembacaan mutu oleh rektor, PSM-nya viral. Kalau enggak pidato mahasiswanya, jarang pidato rektornya viral, jarang. Jadi ada beberapa hal itu saja yang akan kita angkat dan kita buat video seakan-akan itu sudah terjadi. Misalnya begini, saat ada yang viral itu datang bawa traktor, datang bawa traktor ke wisuda, ada yang viral. Itu hanya sistem media saja, pembuatannya sebelum-sebelumnya juga bisa. Kalau itu dadakan dan itu tidak dibuat-buat, kok ya cek sipe kameranya. Jadi itu memang dibuat. Makanya kalau memang butuh promosi viral ya kita desain. Acara ini akan dilihat dan ditonton oleh berapa juta orang untuk disebarkan ke Instagram, TikTok dan media sosial yang sifatnya besar. Ngala TV kan juga besar, Purwosari Hebat juga besar, Pasuruan di kekinian, Pasuruan apa itu sekarang besar. Artinya itu kita hanya butuh itu. Kalau untuk acaranya ini yang nggak bisa viral, misalnya baca Quran pingin viral jadi keliru-keliru no. Jadi itu pidato. Tinggal kita di divisi acara medianya sebenarnya. Medianya Pak Rifai, kita butuh bumper, beberapa bumper opening untuk pembukaan, materi untuk Gus Rektor, flyer untuk Gus Rektor, flyer untuk Mbak Yai, materi untuk pengisi orasi ilmiah. Itu untuk jeda saat ini, jedanya berapa kali disepakatinya biar kita bisa ngisi di acara. Jeda untuk wisudawan kalau 600 kan nggak mungkin berdiri Mbak Yai sama beliau-beliau yang hadir. Yang tahun kemarin itu jedanya satu lagu apa betul? Satu lagu. Tapi kalau 600 itu biasanya tergantung orang-orangnya berapa orang. Kalau orang-orangnya satu orang sih masih mungkin. Tapi kalau orang-orangnya dari kementerian biasanya bikin. Kalau dari LLDT sama Kopertes itu Kalau dari sambutan orang tahunnya kan ini dari Perpusnas. Nah, Jedanya berapa? 2 kali atau 1 kali? Satu kali itu yang motret siap apa enggak untuk agak dipercepat? Untuk sing ngarep tok api mburi ya. nah, Ya saya mau kemudian saat kadang itu mulai iya, akhirnya seperti itu. terus ini itu maka yang sebelumnya mereka tambahin. Nah kemudian saat di akhir, antar orang Itu wes nggak mungkin maksimal. Satu tahun hasil fotonya itu sudah nggak ini, nggak tampak muka dan nggak tahu mana. Kalau kemarin yang ini Pak De, karena itu didokumentasikan ini itu langsung ada frame sama foto yang sudah disiapkan di yudisium, maka untuk foto proses itu bukan hal yang wajib, yang ini kita kasih bukan seperti itu. Gimana? Artinya nggak harus kerja lagi. Berarti gini loh, maksud kita itu, maksud kita untuk jeda per foto itu berapa detik? Kalau biasa Pak De, itu melihat seperti itu saat geladi ada terlihat. Seperti biasanya, gladi berjalan. Pas waktu anu Ayo, Pas sebenarnya beda lagi. Karena ini ada beberapa faktor. Kita sudah di MC itu sudah ada jedanya. Mbak Yai bilang, ayo, itu sudah nggak bisa kita. Ayo, kalau kita kasih jeda per 1 jam nggak bisa nih. nggak bisa. Karena 600. Nggak bisa. Karena biasanya kita itu harus selesai jam 12. Jam 12 sebelum. Itu wajib kan udah kan. Itu wajib selesai jam 12. Makanya apa yang ingin saya tanyakan itu orasi ilmiah itu wajib tadi setiap. Nah, Itu yang saya tanyakan. Makanya
itu politik kok. Iya, itu soalnya yang menghabiskan waktu itu bukan orasi. Anu saja orasi kita kasih batas waktu 15 menit. Ini. Biasanya sih. Membaca ya. Yang mengeluarkan Baca. Baca teks ya, orasi ilmiah. Orasi orasi ilmiah itu tekstual. orasi ilmiah itu sopo? Kalau khususnya itu Mayoritas tekstual. Toh biasanya ya kita undang apa? Siapa bu? Ya boleh diundang enggak diapa-apa. Gubernur terus lagi. gubernur harus gak usah sambutan ya. Gubernur itu juga mesro biasanya. Minta nyampe sama sudah di. Bupati saja datang. Makanya saya ingin tanya, apakah orasi ilmiah pada wisuda tahun ini masih dibutuhkan gitu loh, sedangkan sudah banyak. Kalau sesuai kan kemarin kita layankan undangan ya ke Perpusnas itu, Ya. karena undangannya itu bicaranya untuk orasi ilmiah. Gini, kalau ini dibalik nggak bisa ya. Jadi Kita upayakan prosesi dulu, baru nanti orasi kalau memang dibutuhkan. Lah, Ini nggak bisa ya. kalau proses dulu, nanti setelah barang. Ini sama juga viral. Lemes. Nah, maksudnya ini kan panjang sekali. Di sini tuh masih ada sambutan rektor, ada pembacaan ayat kursi. Anu maksudnya pembacaan Al-Qur'an. Masih ada sambutan, sambutan. Nah, setelah pidato Gus Rektor, ini kalau sambutan memungkinkan atau enggak? Habis sambutan langsung prosesi wisuda. Kalau orasi ilmiah bisa di belakang. Tidak harus di depan kan orasi ilmiah. Biasanya sih sebentar sih. Kalau orasi ilmiah itu datang dan tidaknya. Begitu juga dengan sambutan properti dan pekerjaan. Itu kadang datang masuknya itu datangnya itu tidak Oh pasti. iya, kadang Tak sesuai waktu. Nggak sesuai waktu. Kalau nggak datang malah bagus. Loh, iya. Keinginannya gitu. Makanya ini Sanggulnya utuh. makanya ini dipercepat sambutannya. Berarti nanti kan kita bilang acara itu sambutan sudah selesai, ini sudah prosesi, orasi ilmiah, ikrar alumni, Mbak Yai selesai. Jadi maksudnya ini ditarik, jangan orasi ilmiah dulu. Jadi sambutan rektor dulu. Ini ada nih. Saya sambutan di kepertaan itu Saya ngerti, saya kepala Oke. hadir baru nanti dikasih sambutan. Soalnya Itu beberapa kali itu nggak ada. Nggak. Kalau hanya perwakilan kapal nggak usah, wes. Dia dukungan diri saja. Berarti ini masih bisa setelah rektor langsung prosesi bisa ini? setelah rektor Sebenarnya bisa. setelah Kan sudah kelompok. pidato ya sudah lumpuh. Setelah pidato kan dikumpulkan. Pidato rektor ya. SK. Terus pembacaan SK. Hmm. Pembacaan SK oleh BR1. Langsung pengukuhan. Ya, pengukuhan jeda 2 kali lah. Setelah pengukuhan terus Wisuda terbaik biasanya. penghargaan itu. Itu sih baru suwe ya. Baru pembacaan ikrar dan kalau memungkinkan itu kalau ada orasi ya setelah itu, setelah terbaik itu. Marino ikrar alumni, setelah ikrar alumni Mbak Yai selesai. Kalau kita nunggu-nunggu kan nggak enak, tamu kehormatan kan lambat-lambat. Tapi prosesi wisuda sudah jalan. Soalnya prosesi wisudanya yang lama. Arek-arek kan gak butuh tekone wong perpus iku to. Butuhne Mbak Yai to, sing butuhne. Ambil area-area ini sanggup lah teko itu kan yang sering terjadi kan ngelemer proses. Kalau wisudawan Wisudawan bisa yang datangnya telat-telat itu bukan Panitia. lebih banyak itu sudah datangnya lebih ini 90% lah yang kemarin itu datang tepat waktu. Hanya yang kemarin itu memang keluar masuk itu nggak kuat kalau di jero ruangan. makanya itu kita wisuda dulu. Nanti pas wae orasi yang mulai. Wah ya sebenarnya. Tanya yang ke belakang. Oke, niku kita naikkan ya. Orasi berarti kita turunkan. Kalau ada sambutan kita kasih sambutan 1. Ya nanti kalau yang dari LLGT sama Kepertis datang, nanti ya setelah orasi itu mereka dikasih sambutan gitu Pak Yudha.
pokok itu anu ya, apa Kalau jenenge? bukan anak buahnya yang datang. Isi Kalau dental. anak buahnya nggak usah gitu. Kalau kepala keuangan datang. Mungkin sambutan Sambutan. Kalau lambe yang datang nggak usah sambutan. Mungkin monggo diketik acara pembukaan rapat Senat oleh Ketua Senat Indonesia pembacaan ayat suci Al-Quran, pidato wisudawan oleh Gus Rektor. Setelah itu langsung prosesi wisuda. Setelah Gus Rektor, pidato Gus Rektor, Pembacaan surat keputusan, langsung wisuda. langsung pengukuhan. Oke. Pengukuhan 2 kali istirahat. Settingannya 2 kali istirahat, nanti kondisional yang di depan. Terus kalau pengukuhannya di depan, pengalaman dikondisikan yang maksudnya itu yang bagian dalam dari acara itu dikondisikan. Karena kemarin yang tahun kemarin itu sudah berjalan beberapa, Mbak Yai belum tahu. Mbak Yai kan hari acara dulu. Nah maksudku itu Bayai karyawan itu yang mengkondisikan di dalam. Oh, itu yang jadi datangnya pas datangnya jamnya itu, apalagi ini ditaruh di depan. Maksudnya itu ditaruh di depan Berarti sekitar jam 9.15. Nah, jadi 9.15 Mbak Yai jam 9 dikondisikan. Ada yang kesana paling gak panitia kan bisa kronos kan. Boleh. Itu saja. Aman ya. Yang lain monggo. Akhirnya Mbak Yai di acara sudah terlalu aman mulai awal. Makanya kalau acaranya nanti terlalu siang, terlalu membosankan, nah ini awalnya juga. Enggak, acara ini mesti bosan misalnya malam ibu. Maksud itu Prosesi kan namanya. datangnya di akhir-akhir waktu prosesi, setelah itu pengumuman wisuda terbaik, langsung kan banyak langsung ngasih sambutan. Nah itu top biasanya. Kak paten kalau ilmiah Enggak ada masalah wis, nanti kita koordinasikan. Yang penting ini prosesi dinaikkan saja. Jangan ribet mari ini prosesi wis santai, bisa dirubah-rubah mari prosesi ini. Iya, yang penting itu apa? Pengondisian. Jadi bisa karya ilmiahnya kan kita batasi, orasi ilmiahnya kita batasi waktu. Lanjut, apa lagi usulannya Bu Anu untuk acara-acara yang lain? Nah, untuk tadi yang apa? Jeda. Dan yang ada Mbak Yai tadi itu loh, tetap salim ataukah tidak? Tuan Oh, monggo. Untuk pas. Karena kalau pas memang dikumpulkan di Silatnas, Mhm. berarti kan Silatnas khusus untuk Salim dengan Mbak. saling dan berharmonisasi, Ajak keakraban lah. berakrab berharmonisasi dengan Mbak Yai, sehingga nanti di acara wisuda itu tidak pakai salaman ke Mbak Yai pun tidak masalah, dan mengurangi ya kasihan Mbak Yai lah ini toh. Disampaikan berarti dikondisikan. Maksudnya gini loh, maksudnya disampaikan itu dalam artinya dikomunikasikan di dalam juga. Oh, ya. Maksudnya Ini sudah, di dalam itu sudah kita tinggal rapat begini maksudnya. Saat Silatnas itu teman-teman dikumpulkan yang 600 dan alumni selain 600 ini dikumpulkan di aula. Mbak Yai akan memberikan pembekalan, ajang keakraban dengan salaman dengan seluruh alumni. Kalau itu memang sudah cukup di wisuda itu nggak usah salaman. Jadi Mbak Yai cuma datang untuk tausiah. Atau kalau Mbak Yai salaman berarti teknisnya bagaimana? Makanya sing menari boten apa sing wisuda niku wae lho. BE lakan boten salaman wis biasa salaman dikomunikasikan. Oh, ya nanti kok di apa di glasi itu jelas akan di waktu glasi kan semuanya kan di ini kan Komunikasi dalam itu wisuda. ya mesti dikomunikasikan apa makanya kalau ini Kalau di dalam itu kalau di dalam terserah ke Iya, terserah panitia makanya kan biasanya kita disepakati nopo boten nanti kalau disepakati bisa ya enak ngono aja nih. Sepakat Wis sepakat. tidak Wis salah. sepakat gak ada salaman. Ini kan berarti. Kenapa? Berarti Mbak Yai mau bisa diatur ke depan waktu pengukuhan. Duduk mawon. Iya, boleh bisa diatur ke depan waktu pengukuhan. Jadi hadiahnya
hadirnya Mbak Yai pas saat pengumuman wis mboten di belakang aja. Nah, ya ini VIP untuk hanya untuk tausiaan Iya. ya. Itu lah sama pemberian penghargaan terbaik jadinya maju. Nggih, itu saja nggih. Itu ngoten. Jadi waktu acara Silatnas itu sudah diposisikan mereka seluas-luasnya. Mbak Yai tidak dibatasi waktu, pokoknya Mbak Yai entek konsen yoket gak apa-apa masih konsen. Pokoknya itu. Jadi berarti ini disepakati ya. Disepakati tidak ada saling dengan Bungkus. Ya. Nyai. dan kita akan komunikasikan ke pimpinan deh. Kalau pimpinan setuju dan enggak yo berubah Ya, mana. nanti kan hasil rapat ini kita acarakan sehingga nanti tinggal dikomunikasikan ke pimpinan. Nggih. Dan nanti akan ditutup dengan tausiah Mbak Yai. Ya, Ya. selesai nggih. Jadi itu kalau mau dibahas lagi monggo tentang teknisnya saat Silatnas teman-teman dikumpulkan atau bagaimana sistemnya. Kalau memang yang 600 itu nanti harus hadir di Silatnas, berarti nanti dari panitia bisa menginformasikan ke prodi masing-masing untuk bisa memberitahu wisudawan untuk datang di Silatnas. Ini datang ke Silatnas berarti beli tiket ya? Tidak ikut di wisudawan itu ya? Jangan, Loh, terus nanti. kok itu tak wisuda? Oh ini rencananya menghabiskan tiket gitu Pak? Bukan rencana menghabiskan tiket, itu memang tiketnya sudah habis. Kalau tiket nggak ada masalah dengan itu. Maksudnya yang jadi masalah itu kalau acara alumni pembekalan bayai pun turun sing teko titi kan dari sini-sini. Dan itu istilahnya begini, saat setiap tahun idenya adalah setiap tahun itu kan pembekalan mbak alumni, pembekalan mbak kepada yang lulus itu kan terlalu sedikit. Lek pas waktu malam itu dijak saya kan untuk keren didik ini. Jadi itu memang ajang keakraban dengan Mbak Yai, selain Bapak Biana, wis jelas lah. Kan sudah kan sudah yudisio, wis alumni lah, saking dorong sudah ngomongnya. Iya, alumni. Jadi alumni yang sebelum-sebelumnya yang nggak ikut pembekalan, ya diikutkan itu juga. Kalau masalah tiketing itu ditata teman-teman panitia yang lain. Tapi kalau masalah yang 600 itu dikoordinasi oleh panitia dan tidak ada masalah. Jadi terus apa malih? Terus itu untuk pidato wisudawan untuk viral-viralan tadi, karena kan tahun depan itu kan kita sudah ini yang Bima mana yang mau nggak ada ini? Kita bukan yang Bima. Karena kan kita promosi itu tidak menunggu anak SMA itu mau UN juga tidak menunggu itu, karena wisuda kita itu di akhir tahun sehingga momen itu pun itu sangat cocok untuk promosi gitu ya. Karena Januari Februari itu kelas 3 itu kan sudah mulai ujian-ujian. Nggak mungkin kita masuk door to door ke sekolah-sekolah hanya untuk promosi. Nah kalau memang untuk viral-viralan gitu ya, sehingga itu bisa mendongkrak maba gitu ya, calon maba lebih tertarik lebih datang. Itu memang konsepnya seperti yang dijelaskan Pak Amin tadi. Apakah mau melihat dari pidato wisudawannya ataukah mau dikonsep datang dengan membawa gerobak gitu ya, lulus S1 cum laude gitu ya, Yudata dengan bapaknya bawa gerobak gitu ya. Seperti itu. Kalau memang ada pidato wisudawan, berarti kan juga perlu kita konsep pidatonya, karena selama ini kan hanya ikrar wisudawan. Itu bagaimana Pak Ibu? Kalau ini gimana sih? Maksudnya kan ini mana umurnya masih kursi roda. Oh iya, kursi roda. Nangis kabeh kan tak jero tak bilang. Tidak benar, karena tidak ada konsepnya. Benar. Memang harus ada itu.
panitia buat copywriting, nanti para wisudawan disuruh nge-share ke medsosnya. Kalau contoh kemarin sampai Pak Rektor turun panggung mempunyai turun panggung itu sebenarnya Kenapa itu tidak jadi tidak di expose? Ya kali kawannya. Kalau sesingkat Itunya masih ada. Video tayangannya masih ada. Oh, no jelasin. Boleh kita coba nanti. Itu dipotong. Meninggal. Ya, ini tahun ini orang sing ngerti mati mati. Usul. Jangan stadion nih. Lek sing saiki ditakakno sak rumah sakit. Bahkan kalau itu media nanti tim acara yang penting menitnya berapa kita bikinkan pidato 5 menit lah mungkin. Pidato 5 menit langsung ikrar, tapi terkait konsep videonya kita garap mulai minggu depan. Karena videonya lebih dulu harus masuk. Kalau ada usulan dari acara itu ya, setelah acara mungkin ada pemutaran video dokumenter terkait dengan perjuangan-perjuangan yang sudah itu. Ya, kayak di teknik kemarin. Nah itu masanya biasanya teknisnya saja. Makanya videonya kita buatkan. Ya maksudnya ada jeda ditambah itu. Kalau saya tahu nggak ada itu. Kalau mungkin masukkan saja. Kalau itu ditambah gitu. Apalagi pada saat sebelum Mbak Yai itu memberikan sambutan atau apakah? Ya ini sebelum. Monggo kalau itu kalau itu disepakati kita harus di media lagi. Harus kan. Apa yang paling melorot aku nurut. Berarti disepakati gitu ya. Oke, kita buat itu. Influencer Kak Dian, nggak sekalian dikoordinasi. Biasanya Viva sudah punya influencer sendiri. Influencer itu terkait dengan biaya ya. Biasanya 100 per influencer atau 200 per influencer. Kita minta influencer 10 no sing sifatnya wis 10.000 ke atas kan semuanya. Terus liane disebar nang alumni. Pak Mif, ini kalau mau menambah influencer kaitannya kan dengan promosi juga di momen wisuda ini, gitu ya. Kan itu juga akan berkaitan dengan keuangan. Apakah diperbolehkan? Oh boleh ya. Pokok darinya. Terima kasih. Oh ini influencer dan ini seragam. Karena Gatris pakai mahasiswa. Berarti boleh. Iya kita pasti enggak kalau nggak pakai influencer kan. Oke. Itu berbarengan dengan itu maksudnya. Ya karena itu ya. Karena publikasi masuk publikasi kan. Iya, Dan kalau masukkan publikasi. Dokumentasi. Kok kita lewat RCTI itu loh bisa sih ya ini Pak. Bisa berarti. Oleh Pak Menteri. sip. Untuk Gimana sih menjadi mana sih Pak RCTI? MNC itu MNC. Pokoknya itu kita kalau ikut iklannya komunikasi itu yang segera kita rilis itu tempat yang alamiah dan segar menghasilkan kuliah yang gembira, hasil akhirnya adalah prestasi. Jadi maksudnya itu saja yang akan kita coba. Jadi tempat yang memang masih alami di sini, perkuliahan yang gembira, hasilnya prestasi-prestasi itu tadi. Makanya saat pemberian prestasi itu kita kasih bumpernya, kita kasih video tayangannya di belakang. Siapa saja yang dapat prestasi, kita juga minta listnya untuk kita angkat juga saat mereka ke atas. Nah itu data-datanya ini tentang digarap kemarin itu. Bukan jangan acara wis aman. Duitnya tidak. Wah, mana dari sudah mas? Tenang aja. Saya ada berubah ya.
Enggak ada. Nanti dikit. Tanggal 14 5 dari media. Enggak, masih ada itu tapi keliru soalnya saya. Kalau dari perusahaan dan hanya mahasiswa semester akhir semester Terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya dari divisi kesekretariatan ini juga terkait dengan cetak undangan, cetak ijazah, cetak transkrip. Karena undangan yang lebih salah. Dan juga nanti ditambahkan permohonan ke praktisi Pak Bidin. Monggo Pak Bidin disampaikan persiapannya untuk di kesekretariatan. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili Paris. Yang pertama, jumlah calon wisatawan itu pas 600. Rinciannya sudah pernah saya share di grup. Kemudian ada pun yang sudah diisi sister itu berjumlah 579, sehingga ada 21 mahasiswa yang belum melakukan yudisium di sistem. Rinciannya ada di sini, cuma tidak bisa ditambahkan di slide. Gak apa-apa, tidak jelas. Kemudian untuk persiapan cetak ijazah ini masih dalam tahap draft. Maunya hari ini saya ajukan ke Pak Paris untuk agar segera dikoreksi apa saja yang kurang. Kalau memang tidak ada yang salah, nanti akan segera dicetak di belangko ijazah. Begitu juga dengan transkrip SKPI. Jadi masih dalam proses draft, masih dicetak di kertas putih. Kemudian untuk persiapan undangan untuk desain belum saya share di grup, nanti sama besok ya. Kalau tidak lupa akan saya share draft desain dari undangan. Undangan VIP dengan undangan wisudawan ini sama desainnya, cuman yang membedakan adalah amplop. Kalau wisudawan model plastik seperti undangan buku, kalau undangan VIP ini ada amplop beserta istilahnya ada amplop dari BAK juga. Biasanya begitu. Jadi amplopnya ini berisi undangan plus amplopan dari BAK. Kemudian untuk undangan, kemudian untuk yang lain-lain ini masih dalam proses seperti bikin bros nomor urut mahasiswa, kemudian buku alumni, buku wisudawan, kemudian kartu alumni dan sebagainya, ini masih proses, belum jadi. Itu aja. Untuk undangan itu tinggal desainnya aja ya Pak ya? Iya. Biasanya disebarkan hamil berapa Pak? Karena kemarin ada yang tanya yang dari Jakarta itu karena butuh kepastian undangan untuk wali mahasiswa dan wisudawannya karena terkait dengan cuti. Kalau undangan wisudawan itu dikasihkan pada saat dia mengambil kotak. Karena cara mengambil kotak kan dia harus membawa formulir bukti lunas wisuda. Bukti formulir itu dicetak melalui sistem. Kalau dia sudah membayar wisuda, nanti dia akan mendapatkan akses dari data dan mendapatkan akses DA kalau dia sudah melakukan yudisium dan wisuda di sistem. Nanti dia langsung cetak sendiri di situ, ambil program beserta ambil undangan.
Nanti undangan ikut pembagian program gitu. Ya biasanya kalau tahun kemarin itu pada saat ganti bersih. Ganti bersih ngambil satunya. Toga dan undangan. Oh berarti gini Pak, untuk yang undangan elektroniknya itu mungkin bisa di ini kan karena bagi mereka yang kerja itu biasanya butuh bukti undangan. Oh iya. Begitu tidak hanya tangga. Jadi yang undangan elektroniknya bisa di Undangannya berupa APK. Pembagiannya. Jadi orang Untuk waktu untuk yang kerja-kerja. Oh iya, berarti itu belum terpikirkannya. Nanti saya akan undangan versi elektronik. Yang bisa mengambil berupa berupa ibadah atau apa begitu nanti. Oke, itu untuk bagi mereka yang sebelum cetak undangan fisik Tapi kan layar dulu kemudian cetak. ya. Berarti saat wisuda nanti juga ijazah sudah ada di Pak. Iya, saya usahakan pasti akan kemarin di dalam ijazah ini isinya ijazah asli beserta transkrip dan RSD. yang akan menjadi kita. Ya. Sudah dari kesempatan datang. Iya, saya kira itu dulu aja. Kalau yang nanti Pak ini apa namanya para praktisi yang untuk Kalau yang untuk itu saya nggak tahu, tinggal siapa saja. Maksudnya prodi-prodi ini mempunyai mitra dengan siapa saja. Nanti akan dibuatkan undangan. Saya kan bertugas dengan itu. Nanti mitranya siapa saja nanti bisa berkoordinasi dengan prodi-prodi, Budi dan sebagainya itu nanti yang bagian saya kirim di grup itu bisa diedit dan nanti biar saya yang tahu dengan berdasarkan lagu ini tuh orang ya sama ya tor template bunga saya punya kalau bunga jadi nanti desainnya bisa cetak atau diubah atau hanya diganti tahun tesnya saja template-nya ada kalau untuk sama desain itunya nanti Humas yang mendistribusikan gitu ya. Oh ya, siap Bu Masih. pengajuan karangan bunga atau pengajuan berapa Sampun dari kesepakatan Oke, dilanjut lagi untuk terima tamu. Pak Cik, terima kasih. Pak Cik, orang-orang. Pak Cik. Pak Go, terima tamu. Oh, Pak Teguh. Terima tamu gue. Tamu ini teko kita. Pak Teguh karena Ada kemarin teks. sempat Video. waktu ada rapat itu sebenarnya kita terkait dengan tamu VIP dan VVIP itu ya yang itu sebenarnya terkait juga dengan perlengkapan dan Desain kemarin ya. acara Di desain kemarin itu semua jurusan teknik. kita di sini foto space yang agak Ditampilkan luas. ini terakhir. Terus untuk tamu-tamu Durasi kemarin 10 kemarin menit. pemerintah itu ya Bu ya. Foto-foto. Ada satu wali mahasiswa yang masuk Mulai di ruangan ujian, kemungkinan kenapa saat proses ini sudah Itu bisa minta ada di ruangan itu ada wali mahasiswa satu masuk di ruangan. Apakah itu memungkinkan? di ruangan itu kalau video Di ruang di aula, mau minta masuk di aula. Ataukah hanya yang berprestasi saja yang masuk di aula? yang berprestasi kemungkinan bisa masuk, maka nanti undangannya harus dikasih tambahan bahwa ruangannya itu masuk di aula. Wingi kok di orang tua ya. Orang tua.
Kalau dari Pak Fidi nanti undangannya ada perbedaan mahasiswa berprestasi, orang tua bisa masuk di ruangan. Prestasinya. Prestasinya ada, SK-nya sudah ada, Pak Fidi sudah mengatur. Dia tulisnya sudah ada 11 orang. Terus untuk tamu gimana Pak? Terima kasih. Ya, kalau menerima tamu, itu kan seperti biasanya kami yang di depan ini kan dibekali dengan tata tamu, yang tata tamu. Jadi kalau ada tamu yang VIP, nanti kita arahkan ke VIP. Kalau tamu biasa ya kita arahkan di tamu seperti itu. Yang jelas ini daftarnya yang harus kita pegang, ya. Daftar tamu VIP siapa saja. Seperti itu aja Pak Gil, tamu Gil. Terima kasih untuk tamu. Kemudian di definisi perlengkapan, Bu Kofifa sudah melahirkan. Komandan. Ada Pak Pastor, ada Pak Nur, kita ada Pak Pastor. Ini ada Pak Izin. Oh iya. Bila sudah itu. Iku Pak Masud. Oke, Pak Masud. Pak Masud, Pak Pakan. Ayo Pak Masud. Perlengkapan dekorasi dan dekorasi. Perlengkapan dan dekorasi. Dekorasinya itu kemarin minta tepuk Pak. Ya biasanya kerjanya itu pas waktu di hari H. Kemudian mungkin penambahan kemarin sudah ada videotron ya Pak ya di luar. Nggak ada. LCD kayaknya. Oh yang kemarin ya. Nggak bisa kalau nggak videotron. Di luar toh. Di luar videotron. Kalau LCD itu nggak dimungkinkan, tapi TV dimungkinkan. Oh kemarin ada videotron Pak. Videotron saja kalau 600 itu pasti keluar. Kan 1.200 1.200 di sana. Ya di dalam itu nggak ada wali. Wali apa itu mahasiswa semua di dalam. LC. Videotron tapi sing elek. Ketua panitia dulu sih. Ya perlengkapan di mana? Videotron saja wis. Terkait dengan perlengkapan yang jelas, yang paling krusial itu adalah programnya murid psikologi meskipun tahun ini. 2 tahun Pak, keliru Pak. Keliru apa itu tok kae? Pesen dhewe ya. Oh, saya pesen ada psikologi lah keliru anak pecat ada. Karena mesti yang mengikuti psikologi mesti yang pertama, yang kedua untuk wali wisudawan kan rencananya nggak masuk ruangan, otomatis di depannya aula itu harus ada terok. Berapa? Kalau yang tahun kemarin tidak secara keseluruhan itu tidak sampai BDI kemarin itu hanya itu sampai di depan kantin itu 2 Ya apa lagi di lapangan cukup paling susah. Di lapangan pun lagi lagi lapangan enak. Yang jauh itu. Aku setuju. Kayak wayang kemarin. Nek tahun ini nggak rodes setuju. Rotok pantes Dedek. 75 juta. Nah, ya kan. Ya Pak. Satu tapi konsumsi nanti dibawa sendiri loh ya. Ayo siapa wani maju? Jangan saya. Ayo. Maksudnya konsumsi di mana? Ya di mana panitia? Gus, Ayo panitia. Gus, kalau pakai aula itu biasanya habis berapa? Kayak dekorasi dan lain-lain. Karena kan 2 dikali 600 1.200 wali mahasiswa. Cuma nggak di depan situ. Nah itu lek misalnya gawe itu entek piro biasae. Lek gawe aula misalnya entek 100 ya mending gawe dom dhewe. Gawe dom dhewe kan. Lho galek misalnya sampai 100, lek gawe dom dhewe itu sekitar 60 jutaan. Itu kan punya belum kursinya.
Kursinya kali berapa? Lek 3.000 kan 1.000 Ya kan? kali 3, 600 kali 3. Oh, 1000-an kan kursi yang plastik. 1.800. Enggak, kita dapat free. Dapat free. Lagi itu. Kalau enggak, kalau kita sewa kursi yang 1000-an banyak, kita biasanya dapat free kursi apa ini jenenge bangkit. Nah, kursi bangkit kita ada berapa? Kan kita 600 sing butuh kursi bangkite, yang lain kan kursi biasa cukup diselontongi. Nah, kemungkinan itu cukup. Makanya lek misalnya gawe aula entek piro, selek ge jowo itu sing larang nek asine. AC portable Tambahnya. Mbok lek AC kudu diangkati ku aberon. AC tiap ruang ya, Pak. Karena kalau dom itu bisa ditutup total, nggak dibuka, Wis. Karena dia ada sistem ya wis mirip gedung. Betul. Total wis. Enaknya itu masuk situ semua. Videotron tambahan kan biasanya videotron wis gratis nyantol. Kita kan harus tambahan videotron. Parkirnya belum pernah mulai. Tak kepikiran parkir ya. Loh, nyewa sampai-sampai yang BS. Kalau parkir kita punya SMP sing alat-alat tombol. Parkir ramah. Ya apa? Pimpinan ganti pimpinan. Akhirnya ngedu mangke pantes iku. Keren. Acara bengi ya. Sip tambahan, gak usah AC. Gak usah AC lah enggak ya. Kalau aku sih oke. Gak usah AC kalau malam. Bu, sebelah sama nih Bu. Sing dandan kok gak gopo. Pulang apa terus sebelah sama Bu. Lek bengi kaya wisudae. Enggak gini ya. Kalau wajib pendanaan di wisuda. Kan harganya Cukup. Buat ini pun cukup. Tinggal Masalah satu tadi. Konsumsi. Masalah konsumsi apa? Ya kok bisa konsumsi maksudnya di anu panitia itu ya apa Aku gak tau melok iki. apa ada pura-pura lupa. Soalnya nggak pernah ikut hitung-hitungan. Kalau ini karena malam gak mandi kan aku. Untuk konsumsi ditanggung aku. Ketua panitia. Pura-pura. Yang jelas memang kalau menurutku kan harus wae ya. Saya mau harus pengalaman 450 sekian saja nggak kondusif. Iya, nggak kondusif. Dan juga kita belum tahu ya Bu ya, ini diperbolehkan apa enggak nambah undangan. Kan biasanya ada yang nggak bawa sak kantong. Kalau di lapangan itu kapasitasnya 3.000. Kalau lapangan masih cukup. 40 kali 20. Iku nyekarep wis sete sakarep. Oh, bebas itu. Parkirnya Sewone piro iku, Om? Anune iku. 50. 50. Itu taruh. Oh, 55 saiki 50. Taruh panggungnya. Lho lah ya iku Pak De, ngomong 60 kok mau sak panggunge. Tak panggungnya iku 60.